saya tidak akan jelaskan ke publik, tapi saya akan jelaskan di tempat-tempat yang memang oleh kode etik ini dimungkinkan seorang hakim untuk memberikan kuliah, memberikan materi di kampus-kampus. Nah, mungkin kalau mau menjelaskan kaitannya dengan putusan, alangkah baiknya kita jelaskan di kampus-kampus. Sehingga itu ya di satu sisi ya masyarakat bisa ini, tapi karena apa lokusnya ini menyangkut lokus yang dimungkinkan oleh kode etik di bidang keilmiahan kampus. Nah, sehingga tentu lokus ini menjadi penting. Jadi, kalau misalnya suatu saat saya menjelaskan sesuatu kaitannya dengan putusan, itu di kampus, ya itu tidak masalah. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SHMH. Beliau saat ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi MK Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Sadono. Terima kasih sudah Ya, diajak ya, ngobrol-ngobrol di ya. apa 65 tahun Universitas Padjadjaran. Iya, Prof. Kasih. Prof. Guntur ini lahir di Makassar 8 Januari 1965. Mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika kuliah di Universitas Hasanuddin, kemudian S2 Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Karir mulai dari dosen, kemudian pernah menjadi legislatif drafter di MPR, menjadi tenaga ahli di Kementerian Dalam Negeri, kemudian menjadi sekjen Mahkamah Konstitusi, dan kemudian diangkat menjadi hakim MK. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Jadi untuk sebelum menceritakan terkait dengan jenjang studi yang tadi ditanyakan. Jadi yang pertama saya ingin merespon positif acara ini karena ini dalam kaitannya dengan 65 tahun Universitas Padjadjaran, di mana saya juga adalah salah satu alumni Universitas Padjadjaran. Saya masuk di Unpad itu tahun 1993 sampai 1995. Di 2 tahun studi saya. Dan memang saya ini ada 3 alma maternya ini Pak Bambang. Jadi ada Unhas untuk S1, S2 Unpad, dan S3 UNER. Nah, karena ini konteksnya Unpad, Padjadjaran, nah tentu saya lebih melihat bagaimana saya studi di Unpad dulu. Ya, saya masuk tahun 93 tadi, selesai 95. Saya dibimbing oleh Profesor Bagir Manan. Waktu itu beliau belum
profesor. Dan kemudian salah satu yang menarik, saya punya tesis itu di luar dari tesis yang mainstream di bidang hukum. Saya mengajukan tesis terkait dengan penggunaan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi penggunaan SWOT dalam menjadi pisau analisis dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Prof. Bagir waktu itu, beliau langsung sangat tertarik karena ada kata-kata beliau menyampaikan bahwa ini unik, dia bilang ini unik dan saya tertarik untuk menjadi pembimbing Saudara Guntur karena menggunakan pisau yang tidak sebagaimana analisis normatif ya yang dilakukan oleh banyak mahasiswa pasca sarjana pada waktu itu. Nah, alhamdulillah saya bisa selesai tepat waktu, bahkan di angkatan saya yang pertama selesai S2 karena ya 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun itu saya bisa menyelesaikan studi dan langsung saya diberikan rekomendasi ya semacam dukungan motivasi oleh Prof. Bagir untuk melanjutkan studi di UNER karena kata beliau ya ini Anda harus berbicara tentang hukum administrasi, sebaiknya Anda berguru lagi di yang lebih guru besar yang menguasai bidang hukum administrasi, yaitu Profesor Philippus Hadjon. Nah, atas rekomendasi beliau lah saya ya diberikan rekomendasi oleh Prof. Bagir, saya langsung menghadap ke Prof. Philippus Hadjon. Prof. Hadjon mengatakan, wah ini saya punya kawan ini Prof. Bagir, Pak Bagir ini kawan saya. Nah, kalau beliau memberikan rekomendasi, berarti saya tidak ada halangan untuk menerima Anda selaku mahasiswa saya. Nah, disitulah saya lolos masuk ke UNER. Jadi atas berkat dari Profesor Bagir Manan selaku pembimbing saya pada waktu itu. Nah, itu sekira gambaran di pasca sarjana. Dan sampai saat ini hubungan dengan pasca sarjana Unpad sangat bagus. Saya selalu juga hadir di acara-acara baik untuk seminar maupun juga ujian-ujian ya, ujian disertasi dan sebagainya. Termasuk sekarang ini masih ada bimbingan saya di Unpad yang mudah-mudahan dalam waktu ini bisa menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Padjadjaran. Mungkin itu Pak Sadono, Pak Bambang, kelumit menyangkut terkait dengan saya di Unpad. Nah, kemudian perjalanan karir, Prof, mulai jadi dosen, kemudian jadi staf ahli, MPR, kemudian di Kemendagri, Sekjen MK, dan akhirnya sekarang jadi hakim MK. Ya, jadi saya kemudian selesai S1, jadi lanjut di Unhas, kemudian saya sebetulnya sudah bekerja pada waktu itu di perusahaan swasta, perusahaan pengembang, developer. Ya, kemudian sambil kerja di situ, saya kemudian diterima menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Saya belum sempat mengajar, langsung ambil S2 di Unpad pada waktu itu. Setelah selesai, kemudian jadi dosen, kemudian ya selama sebagai dosen tentu ya biasa dosen banyak objekan keluar memberi sebagai masukan kepada berbagai ini, termasuk yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang sebagai pernah ya pas selesai doktor itu 2002 belum selesai waktu itu ya pada saat 2002 selesai 2003 ada terkait dengan
TAP MPR nomor 1 ya tentang TAP MPR tentang melakukan melakukan penyederhanaan atau evaluasi terhadap TAP MPR lainnya, kemudian disatukan ke dalam TAP MPR. Nah, di situ saya oleh kesekjenan di Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajak saya untuk menjadi legislative drafter. Nah, sehingga saya terlibatlah pembahasan, saya mengenallah banyak para tokoh-tokoh di DPR MPR pada waktu itu, sehingga saya bersama Profesor Maria Farida Indrati. Belum beliau juga jadi hakim konstitusi, saya ada 2 legislatif drafternya waktu itu, Prof. Maria dan saya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya tentu kita memberikan penjelasan kepada PAH 1 kalau tidak salah ya. Satu waktu itu. Ya, itu sekira sekelumit saya sebagai legislative drafter di MPR. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Ya, pada waktu itu juga, di kurun waktu itu saya juga sebagai tenaga ahli di Menpan RB juga. Di Menpan RB saya selaku ahli untuk tim ahli reformasi birokrasi. Jadi tim ahli reformasi birokrasi, sehingga pada waktu itu ya salah satunya saya bersama dengan Profesor Eko Prasojo dari Universitas Indonesia juga, dan kemudian salah satunya menghasilkan yang namanya program studi hukum administrasi negara. Jadi kalau Pak Bambang Sudono tentu paham, di setiap fakultas di tanah air kita ini, satu fakultas itu hanya ada satu prodi, program studi, yaitu program studi ilmu hukum untuk S1 kan ya. Semua seluruh Indonesia. Tapi ada satu-satunya di Unhas itu, satu fakultas hukum, 2 prodi. Jadi ada ilmu hukum administrasi negara. Nah, itu karena apa? Kaitannya dengan reformasi birokrasi yang waktu itu saya selaku tim ahli, salah satu anggota tim ahli reformasi birokrasi di Menpan RB. Di samping itu juga karena ini sifatnya sifatnya memberi masukan, tidak menetap, sehingga saya juga pada saat yang sama juga saya juga menjadi tim ahli di Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disebutkan tadi, khususnya di bidang tata kelola keuangan. Ya, jadi saya juga memberi masukan di sana, dan berbagai kementerian lembaga lain ya yang juga saya ikut memberi ya masukanlah buah-buah pikiran terkait dengan ini. Nah, terkait dengan aktivitas dan juga hubungan ya kerjasama yang baik inilah yang kemudian mengantarkan saya ya termasuk ikut memberi masukan. Pertama kali saya berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi yaitu ketika saya memberi masukan terkait dengan pengelolaan jurnal. Karena saya di Dikti itu adalah salah satu reviewer jurnal Dikti, sehingga kalau satu jurnal akan terakreditasi khususnya di bidang hukum, itu pasti melalui penilaian yang salah satunya adalah saya selaku penilai. Jadi sehingga semua jurnal hukum di tanah air kita ini pasti saya pernah mereview gitu. Sehingga apalagi kalau itu dia terakreditasi. Nah, atas dasar itulah saya berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh waktu itu Sekjen melirik, wah ini bagus juga nih kalau diajak bergabung ke Mahkamah Konstitusi ini, Prof. Guntur nih. Nah, saya bilang ya silahkan, kalau memang ada keinginan ya tolong disampaikan melalui institusi saya di Unhas. Dan kemudian ada surat permintaan saya untuk bergabung ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada saat itu ya setelah melalui proses itu kemudian diangkat
menjadi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pertama kalinya itu pada tahun 2012. Jadi saya di sini sudah 10 tahun, Pak Bambang. 10 tahun. 2012 yang lalu saya selaku Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kemudian selama 1 tahun lebih saya kemudian dipindahkan menjadi Kepala Pusat eh, Kepala Pusat eh, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Info dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi dan Perpustakaan itu selama 1 tahun lebih juga, sehingga total itu 3 tahun selaku eselon 2. Kemudian ya pada tahun 2015 Agustus yang lalu ya saya ya dipercaya diamanahkan selaku Sekretaris Jenderal, sehingga saya menjadi sekjen itu selama 7 tahun lebih, kurang lebih 3 bulan, 7 tahun lebih 3 bulan selaku sekjen. Dan ya mungkin atas dasar kepercayaan yang diberikan selama jadi sekjen, kemudian ya mungkin itulah yang mengantarkan saya mungkin untuk diberi amanah lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, yaitu selaku Hakim Konstitusi. Mungkin itu Pak sedikit. Baik, menarik Prof. Guntur. Jadi dari sekjen kemudian menjadi hakim MK. Nah, pada waktu proses dan pengangkatan Prof. Guntur ini menjadi wacana yang luar biasa, pro kontra yang luar biasa. Nah, bagaimana Prof. Guntur sendiri memaknai peristiwa ini? Ya, baik. Saya sih sebetulnya juga sedih juga ada pro kontra seperti ini. Karena saya ini adalah sebagai sekjen yang melaksanakan tugas di selaku kesekjenan, kemudian diberi amanah selaku Hakim Konstitusi. Tapi ya bagi saya, ini Pak Bambang, ya namanya kalau sudah Ibu Pertiwi memanggil, di mana kalau sudah tenaga dan pikiran saya dibutuhkan oleh negara, tentu tidak ada kata menolak. Karena itu adalah tugas yang diberikan oleh negara kepada saya yang saya tidak bisa menolak kalau itu memang untuk kepentingan lebih luas, ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ketika saya jadi sekjen pun juga adalah amanah, ketika diberikan lagi amanah selaku hakim, itu juga adalah sebagai amanah yang tentu akan saya laksanakan dan tentu pertanggungjawabkan ya selama mengemban amanah tersebut. Nah, adapun pro kontranya, saya kira itu saya berusaha untuk tidak terganggu dengan pro kontra itu. Saya selalu berharap, saya selalu mohon pada masyarakat, ya kepada siapa saja, mohon doa restunya, mohon doanya supaya saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas, disiplin, dedikasi, dan profesional. Saya kira itu yang saya harapkan. Jadi Prof. Guntur sudah mulai bertugas sebagai hakim sekarang ini, Prof. Ya, alhamdulillah sejak tanggal 23 November yang lalu, pas selesai dari istana, ya langsung ditugaskan untuk ikut sidang. Dan yang saya menariknya, sidang pertama yang saya ikuti ini pengujian undang-undang guru dan dosen. Jadi ya langsung masih tune in dengan latar belakang yang saya miliki. Ya, baik. Sebelum bicara mengenai perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, mungkin flashback sedikit karena Prof. Guntur ini lama menjadi sekjen sekitar 7 tahun. Mungkin bisa diceritakan apa saja kinerja atau kemajuan-kemajuan selama Prof. Guntur menjadi sekjen di MK itu. Ya, baik Pak Bambang. Jadi kalau bicara kinerja dan apa yang telah saya lakukan di Mahkamah Konstitusi selama 7 tahun lebih selaku sekjen,
Tentu yang menilai tentunya adalah masyarakat publik. Saya sebetulnya tidak pengen untuk memberi penilaian terhadap diri saya, tetapi yang terpenting bahwa saya mengerjakan tugas-tugas ini ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dengan ya yang saya katakan dengan penuh integritas, disiplin, dedikasi, dan profesional. Nah, kalau kita mau berbicara tentang apa saja yang telah dilakukan, ya tentu ya kalau saya ingin mengatakan banyak, nah tentu nanti ditanya nanti oleh Pak Bambang yang mana saja contohnya. Ya contoh konkretnya, misalnya ya alhamdulillah ya ini bukan kerja pribadi, saya hanya selaku apa istilahnya kalau dikatakan Chief of Supporting System. Jadi selaku Chief of Supporting System, jadi bukan yang menentukan semuanya, hanya selaku konduktor di Mahkamah Konstitusi khususnya di supporting system. Sebagai supporting system tentu saya apa namanya mengkoordinasi, kemudian memberi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan sehingga selama 7 tahun ini ya saya alhamdulillah mempertahankan misalnya WTP wajar tanpa pengecualian dan di Mahkamah Konstitusi sudah yang ke-17 kali. Jadi 16 kalau saya tidak salah 16 kali, 16 atau 17 berturut-turut Mahkamah Konstitusi alhamdulillah sudah tetap mempertahankan wajar tanpa pengecualian WTP itu. Dan itu kan satu apa biasanya orang mengatakan meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Memang tidak gampang mempertahankan selama 17 atau 16 kali berturut-turut itu mempertahankan WTP itu. Itu satu capaian yang sangat ini. Kemudian juga capaian-capaian lain itu berbagai penghargaan-penghargaan yang diterima Mahkamah Konstitusi tentu tidak lepas dari peran selaku seorang Chief of supporting system. Nah, dan itu bisa dilihat di laman website Mahkamah Konstitusi beberapa penghargaan-penghargaan yang saya tidak bisa sebutkan masing-masing, tetapi yang terpenting adalah ya, alhamdulillah ya prinsip dasarnya adalah bagaimana mewujudkan yang namanya Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya. Jadi saya mengambil angle selaku sekjen, saya memulai tahun 2015 langsung menerapkan yang namanya transformasi digital. Jadi transformasi digital dan saya selama 3 tahun terakhir ini Pak Bambang Sadono di meja kerja saya ini betul-betul nggak ada kertas lagi, ya paperless. Kalau tidak kita mengatakan less paper kan gitu. Jadi itu saya kira sehingga apa suasana apa di Mahkamah Konstitusi ini bisa terukur, kemudian juga apa capaian-capaian bisa diketahui oleh seluruh pegawai di Mahkamah Konstitusi dan juga pelaporannya kami lakukan secara secara transparan, akuntabel ke pimpinan, Pak Ketua dan seluruh hakim sehingga tentu inilah cara kita untuk bagaimana mewujudkan yang namanya visi Mahkamah Konstitusi selaku peradilan yang modern dan terpercaya. Ya, itu kira. Prof. Guntur, luar biasa. Mungkin baru pertama kali orang yang tadinya di supporting system sekjen kemudian sekarang menjadi yang disupport menjadi hakim MK. Nah, bagaimana Prof. Guntur ini switch ini ya masih di kantor yang sama tapi tugasnya berbeda, fungsinya berbeda. Ya, itulah mungkin juga salah satu tantangan juga itu Pak Bambang ya, karena apa? Saya merasakan kadang-kala masih berapa hari ini saya sudah bekerja nih seminggu 2 minggu ini,
2 minggu ini saya masih merasa sebagai sekjen gitu. Selalu feel-nya selalu ke sekjen gitu. Padahal orang lain, Prof. Guntur itu sudah yang mulia. Saya bilang, waduh, gak enak masih belum anu nih, belum terbiasa mungkin ya karena transisinya demikian cepat dari sekjen ke hakim sehingga ya masih perlu adaptasi meskipun secara prinsip kerja-kerja saya pikir sudah terbiasa kami di Mahkamah Konstitusi ini. Ya. Nah, di hakim ya tentu Bapak mempunyai prinsip-prinsip sendiri ya. Ya, Dulu di MK itu ada 2 aliran, terutama aliran yang hakim yang tidak ingin berbicara, banyak bicara tentang keputusan-keputusannya, tapi juga ada hakim yang memang banyak berkomunikasi dengan masyarakat secara publik. Nah, Prof. Guntur ini yang mana? ya memang itu menyangkut style ya, Pak Bambang. Nah, kalau menurut saya sih ya tentu prinsip dasar yang saya pengen lakukan ya waktu sekjen pun juga saya seperti itu ya saya sebut dengan INDEP. Jadi INDEP itu singkatan dari integrity, disiplin, dedikasi dan profesional. Jadi integritas ya disiplin, dedikasi dan profesional INDEP. Jadi INDEP inilah yang menuntun saya untuk ya tentu dalam berbagai aspek tentu INDEP ini yang mengingatkan, merimain saya bagaimana nih kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan INDEP ini. Nah, itu satu prinsip. Kemudian juga ya saya memahami ya prinsip juga ICT. ICT itu tidak sekedar information communication and technology, tetapi juga ICT di dalamnya itu ada integrity, clean, and trustworthy. Jadi ini semua adalah prinsip-prinsip yang saya tentu pegang. Nah, adapun bagaimana apakah ada hakim yang bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, ada yang tidak, ada yang menahan, menutup diri dan sebagainya. Itu saya kira pilihan dari hakim masing-masing. Nah, bagaimana saya? Saya melihat berkaca pada Sabta Karsa Utama, jadi kode etik hakim konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi ini sudah ada kode etik, itu berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, ya, yang merupakan derivasi diadopsi dari Bangalore Principles. Nah, tentu ini yang menjadi landasan. Nah, bagaimana? Apakah saya bisa akan mengemukakan sesuatu kepada masyarakat publik menyampaikan? Nah, itu tentu sudah diatur dalam kode etik hakim konstitusi berdasarkan PMK nomor 9 2006, di mana di situ disebutkan salah satu poinnya yang terkait dengan pertanyaan Pak Bambang, yaitu di situ ada di prinsip kedua yang menyangkut imparsialitas, ketidakberpihakan, khususnya di poin keempat. Nah, di situ jadi 2.4 itu ada yang mengatur bahwa hakim itu tidak boleh untuk menyampaikan pendapat ya di muka umum ya terkait dengan perkara baik itu sebelum, sedang, atau yang telah diputus. Jadi memang bukan soal apa, ini soal ada larangan untuk menyampaikan kaitannya dengan perkara. Ya, tapi kalau non perkara saya kira tidak masalah. Tapi kalau ini kaitan perkara, ini memang sudah diatur dalam kode etik hakim konstitusi, sehingga menurut hemat saya karena ini sudah dilarang ya memang tidak boleh. Tapi memang di situ ada kecualinya, kecuali ya semata-mata untuk memberikan penjelasan sehingga membuat hal tersebut menjadi jelas
Nah, inilah yang kemungkinan bisa digunakan, bisa menjelaskan, bisa juga tidak. Nah, kalau memang daripada bisa menjadi gaduh atau bisa menjadi sesuatu, ya mending nggak usah, karena memang genusnya itu dilarang, genusnya, spesiesnya masih dimungkinkan ruang kalau itu semata-mata untuk memberikan penjelasan terkait dengan misalnya putusan. Nah, saya mengambil angle ini kemungkinan kalau menurut saya tidak akan jelaskan ke publik, tapi saya akan jelaskan di tempat-tempat yang memang oleh kode etik ini dimungkinkan seorang hakim untuk memberikan kuliah, memberikan materi di kampus-kampus. Nah, mungkin kalau mau menjelaskan kaitannya dengan putusan, alangkah baiknya kita jelaskan di kampus-kampus. Sehingga itu ya di satu sisi ya masyarakat bisa ini, tapi karena lokusnya ini menyangkut lokus yang dimungkinkan oleh kode etik di bidang keilmiahan kampus. Nah, sehingga tentu lokus ini menjadi penting. Jadi kalau misalnya suatu saat saya menjelaskan sesuatu kaitannya dengan putusan itu di kampus, ya itu tidak masalah. Nah, karena memang oleh kode etik itu masih dimungkinkan untuk memberikan penjelasan. Kalau untuk memberikan penjelasan terkait putusan, apalagi kalau itu dijelaskan di kampus-kampus yang memang tempatnya untuk mendengarkan atau melakukan yang namanya tukar pikiran ya, kaitannya dengan satu isu yang ada di masyarakat kita. Mungkin itu Pak Sadi. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV, seumur hidup lah. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus. Prof, kemudian ada yang menarik ya di struktural MK itu, yaitu mengenai usia. Kapan boleh menjadi hakim dan kapan harus pensiun. Kelihatannya kan sekarang diperpanjang. Nah, kemudian implikasinya adalah bagaimana cara pergantian antar waktunya itu kan kemudian menjadi perdebatan. Nah, itu sebenarnya seperti apa persoalan itu, Bro? Ya, sebetulnya ini sudah diputus. Tetapi ini masalahnya nih Pak Bambang. Ini ada lagi perkara yang masuk terkait dengan itu. Jadi, karena masuk jadi perkara lagi, nah, saya nggak bisa lagi menjelaskan ini karena mendahului lagi. Jadi agak ini nih, ya disinilah sulit-sulitnya. Satu sisi ini sudah ada putusan, tapi ketika masuk lagi perkara baru, tapi menyangkut objek yang ya sama, cuma bedanya beda angle, beda batu uji, pasal berapa misalnya, atau beda argumentasi. Nah, tentu ini masuk menjadi perkara. Nah, inilah yang oleh kode etik lagi, ya kita tidak dibolehkan lagi untuk ya membicarakan terkait hal tersebut, karena dalam proses perkara menyangkut hal yang disampaikan oleh Pak Bambang. Mohon maaf ini Pak Bambang. Ya. Jadi yang lebih bagus harusnya clear sejak di undang-undang ya, Prof. Jadi ya, jelas di situ kira-kira seperti itu ya. Ya, siap. Ya. Baik, Prof Guntur juga masih menjadi ketua asosiasi pengajar HTN atau hukum pidana, Prof? HTN, saya ketua umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Namanya APHTN HAN. Yang dulu Prof Mahfud ya ketuanya. Oh iya benar, saya setelah Prof Mahfud saya oleh musyawarah nasional ya diberi amanah untuk menjadi ketua umum. Ini kan yang sedang ramai sekarang kan mengenai undang-undang KUHP ini yang baru saja disahkan. Menurut prediksi Prof Guntur seperti apa? Ini pasti akan ramai di judicial review kelihatannya. Itu saya kembalikan ke masyarakat saja Pak Bambang ya. Ya, kami tidak boleh menginsinuasi masyarakat untuk melakukan uji, tetapi kami juga di Mahkamah Konstitusi juga tentu tidak boleh menolak ya. Kalau ada masyarakat hendak melakukan ya hak konstitusionalnya untuk menguji sebuah undang-undang.
Ya tentu rame. Kalau kita melihat data Pak Bambang, itu memang ada beberapa undang-undang yang eh, seringkali diuji. Misalnya undang-undang KUH pidana, undang-undang tentang pemilu, itu sampai puluhan kali sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga itu tidak menutup kemungkinan meskipun kita tentu tidak mendorong untuk dilakukan itu. Ya, Prof, ini pertanyaan secara umum saja. Ya, Itu kan siap. banyak undang-undang yang diuji berkali-kali, tapi terkait satu pasal yang sama gitu ya. Ya. Ini mungkin nggak satu undang-undang itu di judicial review di banyak tempat, kemudian MK memutus parsial setempat-setempat itu. Ya, tentu ya banyak. Kita ambil contoh Undang-Undang Pemilu itu pasal 222 itu sudah berapa kali? Sudah 24 kali kalau saya tidak salah itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah itu Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian secara parsial? Saya tidak melihatnya seperti itu, Pak Bambang. Tentu Mahkamah Konstitusi, para yang mulia hakim konstitusi selalu memperhitungkan secara komprehensif ya terkait dengan pengujian. Jadi semua aspek yang terkait dengan norma yang diuji itu tentu mendapat perhatian dari para yang mulia. Sehingga kalau menurut hemat saya, karena waktu pengujian berbagai yang itu saya masih sekjen, nah, tentu saya melihatnya bahwa itu dilakukan secara komprehensif. Kenapa? Karena para hakim konstitusi selain sebagai orang yang dipandang menguasai hukum tata negara dan negarawan, juga di Mahkamah Konstitusi ini ada supporting system yang luar biasa, memberikan kajian-kajian telah yang tentu ini menjadi bahan yang tidak mengikat kepada hakim untuk memudahkan atau setidaknya lebih memperkuat para hakim konstitusi dalam menyampaikan pandangan-pandangannya dalam putusan-putusan yang akan diputuskan. Maksud saya begini, Prof. Jadi ada undang-undang ya, undang-undang ini undang-undang besar, masalahnya banyak. Masyarakat juga punya persoalannya itu berbeda-beda. Ya. Mereka maju sendiri-sendiri. Jadi maksud saya itu mungkin perbaikan kalau MK-nya setuju itu perbaikan parsial-parsial gitu. Artinya pada pasal-pasal tertentu saja gitu. Ya. Jadi karena ini tidak masuk ke materi ya, hanya berbicara tentang cara cara. Jadi ambil contoh yang kemarin sudah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, itu kan baru pengujian formil. Nah, ini pengujian materialnya ini kan banyak ini. Ya, sehingga tentu ini akan dilihat case by case ya, seperti apa nanti Mahkamah Konstitusi akan memutus ya berdasarkan isu-isu yang dipersoalkan oleh para pemohon, sehingga ya memang bisa menjadi panjang gitu ya prosesnya gitu. Dan tentu para ini membuat juga suatu perkara itu menjadi diputus cukup lama itu karena apa? Kadangkala pemohon ini minta untuk dihadirkan saksi ahli kan gitu, sehingga ini tentu semakin banyak ahli tentu membutuhkan durasi waktu yang cukup, sehingga inilah kadangkala membuat ya putusan juga menjadi ya harus ya tidak tidak sesegera ya, meskipun Mahkamah Konstitusi selalu berusaha prinsip dasar Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi prinsip speedy of trial, Mahkamah Konstitusi sebagai speedy trial, sehingga tentu ini putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi itu selalu melihat timeline waktu yang sesegera mungkin bisa diselesaikan, meskipun tidak sesederhana itu karena
ya tentu kita hargai juga hak konstitusional dari pemohon untuk menghadirkan ahli-ahli untuk didengarkan pendapatnya. Sehingga ya inilah menyingkronkan ini ya membutuhkan seni tersendiri ya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Prof. Sekarang kembali ke Universitas Pajajaran. Apa yang paling dikenang pendidikan yang di luar masalah akademis, misalnya pembekalan-pembekalan yang sangat bermanfaat untuk menjalani karir sampai saat ini? Ya, yang paling menarik dan paling ini adalah ya cara kita belajar di Unpad itu, karena waktu saya itu Bandung itu masih sangat dingin, ya beda dengan sekarang, sehingga kita dulu bahkan pergi kuliah itu jam 6 sudah harus ada di Cimandiri untuk ikut kuliah dari Profesor Sri Sumantri, ya Profesor Sahran Basa dan beberapa guru besar lainnya, sehingga tentu ya ini menjadi keunikan tersendiri, kuliahnya pagi-pagi, pagi-pagi sekali gitu, sehingga ya ini. Tapi itu ada keuntungannya, ya kita jadi segar kuliahnya, dan tentu itu dan kekompakan ya, hubungan yang sangat bagus sekali antara dosen dengan mahasiswa, di mana dosen selalu membantu ya, seperti Profesor Bagir itu ya beliau kadang-kala mencarikan buku, ini ada bukunya, ini ada bukunya, wah itu sangat terbantu sekali. Itu contoh menurut hemat saya seorang dosen yang sangat baik ya, di mana memberikan ya ilmunya itu luar biasa, tanpa sungkan-sungkan, tanpa membatasi diri gitu, dan sangat terbuka kepada mahasiswa-mahasiswa semua. Ini satu pembelajaran yang sangat baik, dan juga mempelajari ya, di sana juga kita belajar terkait dengan integritas ya, sebagai mahasiswa diajarin ya, sebagai dosen ya memang butuh materi, tapi bukan materi-materi yang tidak pantas diperoleh untuk mendapatkan materi tersebut. Itu sekira hal-hal yang di luar dari substansi perkuliahan. Memang sabrak kita diajarkan tugas-tugas yang demikian luar biasanya, tapi manfaatnya itu Pak Bambang, saya bisa cepat guru besar itu gara-gara saya mendapat keuntungan dari mengerjakan tugas-tugas yang demikian banyaknya. Jadi ketika saya balik ke Unhas, wah saya punya kredit poin langsung melejit menjadi 1055, hingga melampaui batas untuk jadi guru besar 850 saya sudah, sehingga saya golongan 3C itu langsung guru besar di golongan 3D. Jadi padahal kalau sekarang nggak mungkin orang golongan 3C bisa melompat langsung jadi. Dulu zaman saya masih bisa. Baik, terakhir Prof. Mungkin Ya. setelah perjalanan yang panjang ya dengan berbagai pengalaman itu, apa yang mungkin ingin Prof. Guntur sarankan atau harapkan, misalnya institusi Unpad ini, kemudian juga apa yang disarankan pada mereka yang masih belajar di situ? Ya, yang masuk belajar itu betul-betul harus mempelajari yang namanya mazhab Unpad itu. Mazhab Unpad itu selalu berorientasi pada kemajuan pembangunan. Jadi hukum itu, ya ibaratnya hukum itu tidak bekerja di ruang yang hampa sosial gitu. Hukum itu sedapat mungkin diabdikan untuk kepentingan kemajuan bangsa, kemajuan pembangunan. Dan menurut hemat saya ini salah satu karakteristik yang saya terapkan dimanapun saya berada, bahwa hukum itu diabdikan untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara, untuk kepentingan kemajuan pembangunan. Nah itu saya kira pesan yang penting. Ya, baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SHMH, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah inspirasi dan motivasi kita. Selamat bertugas, sukses Prof. Terima kasih, mohon maaf Pak Bambang Sudono atas ini kondisinya. Ya, terima kasih. Ngatur waktu yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan launching SKJ karena
kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Indonesia. Jadi kita menjadi bangsa.